Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa bukan? Tentunya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Nah, pelajaran kita pada pagi ini adalah judulnya adalah sia-sialah. Sia-sialah. Untuk itu mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan kami. Untuk itu Tuhan kiranya Roh Suci Tuhan boleh menuntun kami, agar pelajaran pada pagi hari ini boleh berguna bagi pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran minggu kemarin, sekolah sahabat, bertemakan tentang kebangkitan. Nah, pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang seseorang, murid Yesus yang pada waktu sebelumnya, dia tidak bertemu dengan murid-murid dan juga dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya ketika dia mendapatkan kabar bahwa Yesus sudah bangkit, dia menyangkalnya. Siapa dia ini? Dia adalah Thomas, atau bergelar Didimus. Nah, oleh karena dia belum pernah bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah bangkit, maka dia menyangkalnya dan berkata demikian, kalau saya belum mencocokkan jari saya ke tangan yang luka dan juga lambung yang luka, saya tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah akhirnya Thomas beserta dengan murid-murid lainnya bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan kembali setelah kebangkitan. Dan ini ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada si Thomas Didimus ini? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku itu. Dan jangan engkau tidak percaya juga, melainkan percayalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah bukti, fakta kebangkitan dari Tuhan Yesus. Ada bekas-bekas paku di telapak tangan dan juga ada bekas tusukan tombak di lambungnya. Dan itulah sebabnya ketika Thomas ini melihat bukti, fakta, luka yang ada di dalam lambung dan tangannya, di telapak tangannya, Thomas ini baru percaya. Dan ayat 31, ayat 29 saudara, ayat 29 dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita
sebagai umat-umat Tuhan pada zaman now ini? Apakah kita melihat fakta sesungguhnya ketika Yesus bangkit, seperti apa yang sudah dilihat oleh Thomas, murid-muridnya? Tidak. Namun Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat fakta, melihat kebangkitannya, namun percaya. Karena apa? Karena kitab suci mencatat pertemuan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya selama 40 hari. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Marilah saudara-saudara dalam Tuhan, kita tidak pernah melihat Yesus bangkit, namun melalui pekabaran firman-Nya, melalui fakta-fakta yang ada di dalam kitab suci, kita percaya dan mengimani tentang kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14 katakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak sungguh-sungguh dibangkitkan sesuai dengan fakta-fakta Alkitab yang ditulis di Alkitab, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Oleh karena kebangkitan ini adalah sendi dari keselamatan. Inti, bahkan dikatakan inti dari keselamatan. Biarlah pada pagi hari ini iman kita akan kebangkitan Yesus boleh memberikan kepada kita kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena suatu kali ketika Yesus datang kedua kali, kita pun dibangkitkan di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kebangkitan Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan kita yang kita tunggu-tunggu pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.